ini suasana yang sangat menyenangkan ya. Kalau di Jakarta hujan terus gitu ya sepanjang hari. Dan kayaknya kalau mendekati akhir tahun itu rasanya kayak menanti-nanti sesuatu yang berbeda. Karena tahunnya sudah berbeda ya. Tapi kita mah tetap sama, tetap semangat untuk menemani Anda di acara Rumpi. Kita dengan semangat baru ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik kita dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Mau dari dunia apa penonton di sini? Maya dong. Kalau dunia maya itu berarti ya kadang benar kadang enggak gitu. Kadang hanya dari maya itu kan nyata tapi nggak nyata gitu ya. Tapi kalau ini juga kita sama-sama walaupun dari dunia maya tapi ini berdasarkan dunia nyata. Kayaknya, tapi kita nggak tahu. Kita hanya tahu dari foto, yaitu Amanda Manopo yang dikabarkan lagi dekat sama Jonathan Lansing ya. Ini gitu nih. Amanda Manopo diisukan pacarnya Jonathan Lansing usai rayakan Natal. Batuk. Gara-gara ada postingannya gitu ya. Namanya juga kan ya nggak apa-apa sih. Dua-duanya lajang kan, ya kan? Nih. Ini lagi rame tuh kan deketan. Oh itu yang dipanahin biru tuh cowoknya. Amandanya di mana? Itu di kanan. Kanan. Jauh dong. Berarti nggak dekat, kan jauh fotonya. Tapi ada lagi ya foto yang lain ya, ada lagi foto yang lain. Ini sama Angelica Manopo di acara yang sama gitu. Ada juga dia. Jadi sama Amanda kan tuh ya, balas kepada gitu. Ya kalau emang sama-sama lajang, kalau cocok ya kita doakan yang terbaik ya. Mungkin kita bisa undang dua-duanya, ya gitu. Tapi biasa yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah karena kalau pemain sinetron kan biasanya ada shippers gitu ya. Ada yang mengidolakan Amanda sama siapa gitu. Jadi ketika Amanda punya deket sama yang lain, mulai deh tuh ya serangan-serangan kiri kanan atas bawah. Itulah yang terjadi di dunia hiburan saat ini dengan adanya media sosial. Coba kita lihat juga di bulan Agustus ada juga ini postingannya Amanda dengan seorang cowok. Iya dikasih stiker ya, tapi diduga itu juga adalah si Jonathan itu. Tapi ada juga yang posting Jonathan itu juga punya banyak temen ya. Salah satunya deket sama, maksudnya bukan deket ya, temenan sama Alia Mas Said gitu kan. Begitulah pokoknya. Ini namanya juga masih muda ya kan. Coba kita lihat ada apa sih sebenarnya. Sebenarnya menurut aku sih nggak ada apa-apa ya. Komentar netizen coba kita baca. Kok aku nggak rela ya kalau Amanda nggak sama Arya. Ini namanya bisa dibuka nggak? Mas, Arya itu sudah menikah. Dan mereka tuh hanya ada di dalam sinetron. Oke lanjut berikutnya. Siapapun itu orangnya yang penting dia single, setuju, bukan suami orang. Oke Manda lanjut. Ya ini setuju nih, oke. Wak, gak ada hubungannya apa-apa sih Manda Jojo temen udah ke komplek rumah Manda. Jonathan Lansing gak dikenal di sana, emang pure gak ada hubungan. Oh. Ini kayaknya teman sekompleknya ya. Sampai bisa ngecek kalau Jonathan di kompleknya Amanda gak ada yang kenal. Lanjut berikut. Nah, bukannya Jonathan udah punya istri dan istrinya tinggal di Ukraina. Luar biasa. Tampaknya itulah suka duka kalau dekat sama artis ya. Harus siap-siap kena banyak sekali kabar yang nggak tahu deh ini ya. Nanti kita cek lah. Lanjut berikutnya. Ada lagi. Masih remang-remang statusnya pacar atau bukan? Menurutku kalau masih di IC nggak mungkin ada kejelasan siapa kekasih. IC itu apa sih? Inner circle. Menurutku kalau masih di inner circle nggak mungkin ada kejelasan siapa kekasih Manda. Siapa kekasih Amanda Manopo? Itu menjadi misteri yang akan kita bahas nanti aja lah ya. Kita ke bintang tamu kita dulu yang pertama. Ada Babe Cabita. Misteri Babe Cabita turun puluhan kilogram. Kita dulu profilnya berikut ini. Babe Cabita, pemenang kompetisi stand up komedi tahun 2013 ini memiliki ciri khas berambut keriting dengan tagline "Ah sudahlah". Pria asal Sumatera Utara ini menikah dengan juniornya di kampus bernama Zulfati Indraloka pada 2017 setelah 6 tahun berpacaran dan sempat LDR. Ayah dua anak ini September lalu memposting video putranya yang bernama Bambino mengaku menumpahkan nasi dan sabun ke kolam hingga ikan koinya seharga 20 juta mati. Babe Cabita yang berhasil menurunkan 30 kg berat badannya dari 90 kg selama 9 bulan ini November lalu memposting foto sedang menjalankan ibadah umroh namun dikira netizen hanya editan. Seperti apa kekompakan Babe Cabita dan istri? Dan bagaimana tanggapannya setelah dihujat netizen akibat diduga menyindir kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Babe Cabita dan Fatih, istrinya. Ya Allah, Babe Cabita. Aku lihat Babe Cabita. Biasanya cuma lihat dia di Instagram doang ya.
Itu nggak kelihatan terlalu kurus. Saking nggak pernah masuk TV-nya yang kelihatan Instagram doang. Terakhir mungkin pas Babe kesini itu kan dia masih bacain zodiak ya. Masih. Dengan singlet compang-camping ya. Kenapa nggak lagi kamu? Alhamdulillah ya, kan namanya kehidupan kan berubah ya. Kemarin kan masih gembel pakai baju compang-camping, pakai singlet ya. Sekarang udah nggak gembel, nggak compang-camping lagi. Nggak compang-camping lagi, udah keren. Karena aurat gitu. ya. Betul, aurat. Ini cuma rambutnya doang yang belum kempes ya. Betul. Astaga, baik ini kamu biar semakin sehat, kita dudukan di sini ya bersama Fatia. Udah dari sejak awal nikah dulu, ingat nggak sih? Di Bandung ya kita wawancara ya. Oke. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Babe Cabita, kalau tujuan awal kamu diet ya dari berapa? 90-an? Dari 98 sampai sekarang? Sekarang itu udah 69. 69. Ya. Terima kasih Dokter Cici ya. Terima kasih. Sebenarnya itu alasan utamanya adalah kamu ngerasa kalau semakin besar takut istri kamu nanti digondol yang lain. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Bohong. Fitnah. Terus sambil ngelirik istrinya lagi. Fitnah. Jadi apa? Kenapa sih kamu tiba-tiba? Karena aku tahu istri aku tuh nggak mungkin lah. Dia tuh cinta mati dia. Mau aku gendut, mau aku jelek, mau aku mana, istri aku tuh cinta mati. Emang gitu ya, Fatih? Emang gitu? Iya kan? Iya. Dia tuh cinta mati gitu. Nggak ada perutnya loh dia. Iya. Memang dari kuliah dulu kan dia cinta mati, yang akunya tuh yang biasa aja, yang kayak aduh apa sih gitu. Dia yang ngejar-ngejar terus. Jadi aku tahu dia. Iya. Terusin aja fitnah-fitnah itu. Sesuai. Nggak jujur, kenapa sih kamu tiba-tiba kepikiran gitu? Ya biasalah, namanya orang mau hidup sehat tuh pasti ada penyebabnya. Sakit dulu. Oh, sakit? Iya. Banyak penyakit muncul ya? Betul. Apa aja? Diabetes. Aku tuh kena diabetes. Terus kena kolesterol, asam urat. Banyak kok kalau mau ditulisin semua, dokter aja sementara bingung. anak masih kecil-kecil. Betul. Nah, jangan diingetin nanti aku nangis nih. Masih kecil-kecil terus pengeluaran banyak gitu kan. Kita harus dituntut tuh sehat terus. Betul. Gitu kan. Cuman gara-gara penyakit jadi drop, akhirnya kurus. Akhirnya kurus. Coba kita lihat sih perjalanan kurusnya Babe Cabita. Berapa bulan? Hampir setahun ya? Atau sudah setahun? 9 bulan, betul. 9 bulan. Ntar lagi melahirkan. Kita Babe padahal dulu dari sejak aku awal kenal sama dia itu udah badannya emang udah moleh gitu ya. Udah. Jadi ini nggak mengurangi tawaran job gitu sebagai komedian. Justru karena kita mulai sadar ya, waktu gendut juga mulai berkurang, akhirnya bagus kurus aja. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Udah gendut-gendut juga berkurang-kurang aja nih, udah kurus aja sekalian. Gitu. Tapi banyak sekarang endorsan ya. Sekarang malah jadi banyak tawaran tuh. Jadi pembicara kesehatan. Kocak ya. Motivator. Rezeki itu datangnya dari macam-macam ya. Oke, baiklah. Fatih, fitnah atau fakta bahwa kamu menggunakan hijab ya, selain memang ya kesadaran, itu juga karena sebenarnya itu adalah Babe yang pengen kamu pakai hijab biar lebih aman lagi, nggak banyak yang ngelirik-ngelirik kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Tapi Babe sebenarnya orang yang terserah kamu atau adalah bujukan-bujukan secara alam bawah sadar gitu? Kebalikannya ya. Oh, kebalikannya? Apa? Aku nyuruh bajunya. Iya. Gitu iya sih. Oh, dia sukanya gitu? Ya, dia dari tapi terus kesini kayak ya udah kamu maunya gimana gitu. Oh, ada dia pasrah. Ya. Kan katanya dia nggak suka kamu pakai daster di rumah. Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Hah? Ya, kasih tahu aja fotonya. Jadi kamu maunya kalau istri di rumah tuh kalau pakai daster pakai apa? Aku sukanya dia tuh kebaya kuning. Iya kan udah. Kan kemarin ada kebaya merah, ini kebaya kuning, dia kita udah siapin baju dinasnya. Oh, pokoknya yang membuat kamu terus bersemangat lah, gitu ya. Yang otentik. Oh, jadi kalau di rumah dia adalah istrinya Babe Jadi dia Cabita. kalau aku pulang capek-capek dia lagi ngepel gitu kayak, waduh, ini kayaknya istri solehan gitu. Jadi, gitu. Agak ribet ya. Coba kita tunjukkan fotonya berikutnya. Lanjut, Babe Cabita fitnah atau fakta? Kamu tuh sering banget kalau posting kejadian yang belum dipastikan kebenarannya. Sering banget suka curhat dan emosi tentang kejadian yang belum dipastikan kebenarannya, yang akhirnya membuat kamu malah dibully sama netizen ya. Seperti misalnya keluhan kamu tentang pelayanan kesehatan, tentang pengendara motor versus mobil gitu ya. Fitnah atau fakta? Fakta itu. Fakta ya. Kenapa sih kamu lagi apa itu? Gula darah turun atau apa? Kayak emosi.
Ini beneran aku nih nih aku buka aja, jadi kita pergi ke salah satu rumah sakit. Bawa udah almarhum orang yang sakit kanker kemarin tuh. Jadi kita bawa, terus karena dibilangnya apa namanya? Nggak urgent katanya. Oh ini nggak bisa kita terima karena ini nggak urgent. Kalau yang dikatakan urgent itu gimana? Kalau orangnya udah nggak sadar dulu, katanya gitu. Jadi ini orangnya masih sadar nih. Nggak bisa, harus udah pingsan, nggak koma, baru kita terima. Jadi itu kesel banget. Kesel lah. Terus aku bilang kan, tapi dia udah parah nih, dia udah nggak bisa. Pipisnya udah berdarah. Pipisnya udah berdarah. Mana coba lihat, sini biar saya buka. Di rame-rame orang. Masa nggak di ruangan sih? Itu makanya, waduh itu aku marah. Akhirnya aku langsung nge-tweet. Tapi salahnya cuman aku bawa. Ada salah istilah aja. Iya, istilah doang. Ada sebenarnya gitu. Yang kamu keselin itu bukan itu, tapi betul, pelayanan kesehatan. Gitu. Terus yang kalau soal motor sama mobil itu? Yang motor sama mobil mana sih? Mana-mana ada. Oh ada. Video Mbak Bega. Oh iya, aku pulang dari syuting. Pulangnya tuh jam pagi, subuh jam 4. Terus tiba-tiba di depan aku ada orang gedor-gedor. Buak kaca gitu, mukul. Aku kira begal nih. Terus mobilnya jalan lampu hijau, dikejar sama dia. Dikejar, ditendang sampai akhirnya jatuh. Terus aku bilang, nih begal gitu. Nah, rupanya pas aku upload di sosmed, istrinya nge-DM tuh, itu bukan begal, suami aku kayaknya diserempet, makanya dia ngejar gitu. Jangan, udah nggak usah videonya, ntar istrinya nge-DM. Jangan, istrinya marah lagi. Jadi apa hikmah yang kamu ambil, Mbak Sabita? Ya jangan cepet nge-tweet yang di depan mata kita tweet langsung. Mending tanya aja, ini kenapa dah gitu aja kamu mending buka kaca, kamu kenapa dah? Iya, mending nanya aja gitu, makanya. Padahal maksud kamu baik ya. Iya, maksudnya kan biar dia, ini begal nih kayaknya gitu kan. Oke, baik. Lanjut, fitnah atau fakta, Fatih? Bahwa Babe itu paling nggak suka, oh ya itu udah tadi ya, Babe Cabita kalau gitu. Babe Cabita, fitnah atau fakta? Kalau kamu ikutan komentarin soal mencabut laporan berita yang kemarin rame itu. Soal Lesti dan Bilar, enggak ya? KDRT kan? Emang aku komentarin ya? Iya. Ini bukan, itu bukan tuh mereka. Buat siapa? Oh ya, kita klarifikasi, itu bukan buat mereka sebenarnya. Itu baca. Itulah kenapa kalau ada masalah dalam rumah tangga, nggak usah buru-buru ngadu ke orang luar, baik teman, orang tua atau polisi. Ntar kalau baikan jadi hilang respect ke salah satu atau. Itu bukan buat mereka. Buat siapa? Itu buat istri sendiri. Yang kita kalau ada marah, kita kalau berantem jangan cepet-cepet ngadu. Ntar kalau misalnya dia ngadu sama mertua, terus tiba-tiba kita baikan kan, aku sama mertua hubungannya jadi nggak enak kan, jadi gitu buat dia. Istrinya gini, oh iya, istrinya pasrah, sabar banget ya Fatih ya. Gitu, jadi kamu jangan ngadu-ngadu ya. Enggak, benar ini benar. Emang habis dari kejadian apa sih? Jadi dikorek. Habis ambekan. Bener kan? Jangan ngadu-ngadu, betul. Simpen aja ya. Simpen aja. Kalau masih mau. Agak serem ya kalau masih mau, kalau udah nggak mau baru. Dia ngomong gini, iya kan? Benar. Jadi kayaknya nggak serem ya Papi ya. Fatih, fitnah atau fakta? Sekarang kamu udah bikin konten sendiri dan dapat masukan dari situ, tapi editornya masih nebeng sama editornya Babe. Padahal jadi editornya Babe sendiri aja udah ribet banget. Jadi kamu sebenarnya ingin ada editor baru lagi khusus kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Ini kontennya. Fatih tidak ada naga terbang. Ini ide siapa? Apa? Coba kita. Fakta naga terbang. Bukan naga itu, Raja Wali. Bukan naga. Itu bukan idenya Babe, bukan ya? Ya, jadi kan kita juga ada kreatifnya juga kan. Oh, jadi kamu kreatif Babe sih. Oh, jadi kamu punya konten sendiri sekarang ya? Iya. Kan biasanya kamu yang menjadi korbannya kontennya Babe. Itu kenapa? Karena mungkin pembagian honor nggak adil atau? Ya udah kita bisa aja gitu, enggak lah. Kadang dia pengen aku juga bisa mandiri gitu. Dia betul itu fakta kalau dia tuh pengen punya tim kreatif sendiri, punya kameramen sendiri, punya editor sendiri, itu fakta. Tapi faktanya juga dia maunya aku yang bayar. Kan dia udah punya penghasilan sendiri, ya bayar masing-masing. Buat apa punya suami? Betul. Benar. Lo kan itu buat apa? Astaga. Gunanya apa? Kan punya suami kalau mesti bayar sendiri mandiri? Itu buat apa menikah dengan kamu? Itu sama aja pakai editor aku namanya kalau kamu. Oke, kalau itu ngalah deh ya kan. Oke, Babe Cabita, fitnah atau fakta bahwa semenjak umroh, alhamdulillah kamu juga jadi lebih religius ya. Dan akhirnya juga itu juga menjadi salah satu ide konten kamu. Gitu, fitnah atau fakta?
Fakta. Fakta ya. Fakta. Melihat dari pengalaman diri kamu sendiri juga. Apa itu pengalaman? Maksudnya konten itu dari pengalaman kamu juga. Enggak sih sebenarnya, biar ini aja kan pulang umroh. Biar kesannya masih religi nih, jadi tetap konten ya dia ya. Tapi enggak loh, tapi emang dia udah menjadi lebih baik. Kan dia sudah pakai singlet cobang camping lagi. Betul, kan sudah menutup aura. Iya, betul. Coba kita lihat kontennya seperti apa yang berikut. Deg-degan, takut. Iya. Itu deg-degan sebenarnya kamu atau Fatih? Oke, lanjut. Enggak, jadi kemarin itu waktu umroh, waktu aku tawaf itu kan mau apa, ihram aku kebuka, terus hilang, diapain? Oh gitu? Makanya banyak yang komen tuh, itulah tuh makanya semasa hidup di dunia buka-buka. Jadi dikait-kaitin orang. Kayak gitu. Kamu ketika ada komentar kayak gitu tuh kamu sendiri ngerasa gimana? Aku nggak sadar karena pas kan ada si Ustadz Alfi itu kan yang Bekes dakwah. Yuk foto lah. Kebetulan yang lain pakai ihram, aku buka baju sendiri, cuman tutup aurat gitu. Terus pas foto komen-komennya, tulah lu kan makanya gara-gara ini. Oh iya juga ya, aku baru sadar. Buka. Jadi agak sedikit berubah dikit lah itu sedikit ya. takut juga. Apalagi kejadian di sana yang kamu alamin waktu umroh? Itu aja sih. Jadi apa ya? Oh pernah aku lagi habis sholat subuh, tiba-tiba ada kakek-kakek bahasa Inggris gitu. Enggak, Arabik, dia maksudnya bisa bahasa Arab. Jelas nggak bisa dong ya kan. Terus dia nanya English, oh English little aku bilang ya. Terus intinya dia bilang rambutnya kalau bisa jangan diurai kalau sholat, pakai penutup biar sunnah. Habis itu dia doain aku, doa nggak tahu apa yang dia bilang aku nggak tahu, tapi sekelilingnya sampai ikut mendoakan terus nangis. Terus aku ini kenapa didoain kayak mayat aja didoain. Dia berdoa tapi yang lain juga nangis, nggak tahu isinya apa dah. Ya udah aku amin doang, nggak tahu. Terus ya udah habis itu udah aku makasih ya, habis itu aku cabut. Gitu. Tapi tidak terjadi apa-apa dengan rambut? Nggak ada. Tapi ada pakai penutup kepala waktu itu kan? Kalau akhirnya sekarang kalau ke masjid pakai peci. Kalau dulu nggak pernah mau pakai peci. Oh, itu sebenarnya pesannya itu membekas sekali kamu ingat. Iya, karena dia berdoa sekelilingnya sampai nangis. Aku juga penasaran sampai sekarang dia ngedoain apa ya. Ada gitu. hidayahnya nggak sih? Iya, ada yang aku dengar paling ada kata-kata hidayah tuh diulang-ulang sama dia. Supaya mendapat hidayah. Mungkin. Begitu lah, Luar biasa. Oke, Mbak Bica Fatih, silakan duduk di kursi. Lucu ya, agak aneh kalau Mbak Bica serius tuh. Aduh, kurus banget sih Mbak Bica. Tapi dulu kasih. Iya. Fatih di tengah. Oke. Tapi waktu tahun 2013 waktu kamu pertama kali ikut stand up comedy itu berat kamu segini atau lebih gemukan dikit? Lebih gendutan dikit, 80-an. Oh gitu ya. Ya. Kamu mau sampai berapa kilo lagi? Mau seperti apa? Mau seganteng apa lagi? 5 kilo lagi lah ya. Waktu zaman-zaman pacaran. 65 ya. Oh iya. Ya, Dulu pernah ada tuh waktu foto rambut kamu juga nggak keriting megar gitu kan dulu kan? Belum, masih botak. Iya, Kan dulu dibotakin kan juga. cita-citanya kalau nggak polisi IPDN kan. Jadi... Oh gitu dulu. Nyasar ya ke sini. Iya. Oke, gara-gara waktu itu sering nge-tweet lucu gitu kan. Terus Iya. ada orang yang maksa kamu ikut stand up comedy. Betul, dipaksa dulu. Jadi cita-citanya dulu pengen Cita-citanya pengen masuk angkatan. Kan kalau ke SMA kan pakai baju seragam tuh cewek-cewek kayak wah gitu. Oh gitu, Iya. astaga. Jadi sekarang cita-citanya apa? Cita-citaku ingin ada apa ya? Oke, sekarang ada kartu-kartu silakan dibuka dulu Fatih bacakan satu dulu ya. satu aja dulu. Satu aja dulu. Dekat nih. Bacain ya. Ya. Babe, 7 tahun pacaran dan 5 tahun menikah sama aku. Sebutin apa aja sifat aku yang masih bikin kamu sebel. Teriak-teriak. Iya, dia tuh suka teriak-teriak orangnya. Teriak-teriak gimana? Pada saat apa biasanya teriak-teriak? Ya kayak Tarzan aja gitu. Kalau manggil kamu teriak gitu? Iya, mungkin karena dia ya orang Medan kan. Oh iya. Maksudnya ibu aku tuh orang Jawa Timur. Oh, kan kencang juga kalau ngomong. Oh enggak, dia aslinya Solo tapi lahirnya di Jawa Timur ya kan. Jadi lebih lembut gitu. Dia ngomongnya lembut, beda. Jadi aku di rumah terbiasa dengan yang yoga. Kalaupun marah dia ngomongnya pelan gitu kayak bisik-bisik. Oh, kamu manggilnya yoga ya? Enggak, ibu, mama aku. Kamu manggilnya? Abang. Oh, abang. Abangnya suka-suka dia aja kalau lagi teriak kan kadang, woi gitu. Jadi kamu pengennya lebih lembut. Pakai Lebih lagu dong. lembut. Teng, tereng. Iya, lebih lembut gitu. Ngikutin irama ya. Bener. Babe buka kartu baca satu. Ya. Pertanyaan. Fatih, sebutkan 3 hal yang bisa bikin kamu marah banget sama aku. 3 hal banyak. Ada nggak yang bikin marah banget?
Emang ada yang bikin kamu marah? Ada. Satu. Aku lupa. Oh, dia lupa apa yang dia sudah lupa terakhir kali dia lupa? Banyak, misalnya kayak tadi handphone mana atau yang kecil-kecil gitu. Ini mana gitu. Anniversary ingat tapi. Oh enggak. Enggak ingat. Kita nikah Tanggal berapa nikah? 11. Apa? 11 Januari. Makanya nikah itu pada saat ada lagunya lah, biar kamu ingat. Enggak, 11 bulan enggak tahu. Lupa, 11. Mukanya Fatih. Dia seskip itu sih. 17 ya? Nggak tahu. Agak banyak ya. 2 selain 7. Ya Allah jauh banget 7 sama 11 sama 11 kita tanggal jadian. Iya, 11. lupa. Cuek. Cuek, kurang romantis ya. Iya, cuek. Sama itu sih. Tapi aku udah mulai belajar sama dia. Udah mulai. Belajar apa? Kayak gini tuh. Oh. Saya udah mau denger. Karena katanya aku tuh orangnya suka yang physical touch katanya. Oh. Kalau dulu enggak gitu. Nggak tahu tiba-tiba dia bilang mungkin karena pengaruh-pengaruh Jaksel kan, jadi aku tuh orangnya suka physical touch. Jadi kalau jalan digandeng, kalau apa dipeluk. Biasanya nggak kamu gandeng? Enggak lah, aneh tahu orang gandeng tuh kayak anak SMA pacaran kalau ke mall pegangan tangan. Ke mall kamu nggak gandeng dia? Enggak, tapi sekarang udah gandeng. Kartunya di mana? Di dia atau di kamu? Di mana? Kartu ATM. Aku seneng ya kalau ke mall nggak digandeng. ATM di dia nggak usah digandeng. Biar dia masuk toko gandeng larang. Oke, kita masih akan ngobrol sama pasangan ini. Ada 2 lagi bintang tamu ya. Ini adalah 2 anak berusia 11 tahun sama-sama dengan kondisi keterbatasan fisik yang sama, tetapi memiliki cita-cita yang tinggi, bisa melakukan banyak aktivitas seperti orang normal, ya, seperti orang dengan tanpa keterbatasan fisik, dan ini menjadi sesuatu yang inspiratif buat kita semua. Kita lihat dulu profilnya Faisal dan Tegar berikut ini. Aldivi Tegar Ejasa, anak kelahiran 2011 yang terlahir dengan kondisi tanpa tangan dan 1 kaki ini membintangi film berjudul Tegar dan memperoleh penghargaan Best Actor di Film Festival Bali Makarya 2022. Tegar yang sejak usia kandungan 7 bulan sudah didiagnosa memiliki keterbatasan fisik ini, namun tetap mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari ataupun bermain sepeda hingga menjadi atlet renang termuda di ajang Paralimpik November kemarin. Faisal Ahmad Hamudi, anak kelahiran 2011 yang memiliki kondisi fisik yang serupa dengan Tegar ini viral karena kakaknya mengunggah videonya sedang bermain sepak bola pada Juni 2022 lalu hingga ditonton 19 juta kali. Faisal yang lahir di Arab Saudi dan ayahnya sudah meninggal sejak usianya 2 tahun ini, meskipun terlahir tanpa tangan dan 1 kaki, dapat melakukan aktivitas sehari-hari maupun berenang hingga menjadi juara 1 catur tingkat Kabupaten Bekasi 2021 lalu. Seperti apa cerita Faisal dan Tegar bermain bersama Rafathar? Dan benarkah Faisal ingin menjadi atlet renang seperti Tegar? Dan benarkah Tegar lebih memilih menjadi atlet daripada aktor? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Faisal dan juga Tegar ya. Apa kabar? Baik. Senang banget ya. Ini lagi liburan, kamu bisa main-main ke sini. Kemarin habis main-main ke rumah Rafathar ya. Iya. Mereka berdua ini sebenarnya cukup dikenal ya di media sosial dan di bidang mereka. Begitu. Kalau Tegar ini pernah main film ya. Kamu pernah dapat juga penghargaan sebagai aktor terbaik gitu ya. Gitu di film pertama kamu bahkan ya di festival Bali Makarya. Bali Makarya ya. Terus kalau Faisal ini kemarin sempat viral juga di TikTok ketika kakak kamu memvideokan kamu main futsal. Main bola. Begitu, main bola gitu. Sampai ditonton 19 juta kali. Dan kemarin mereka juga menjadi sorotan ketika main ke rumahnya Rafathar. Gitu. Gimana tuh ceritanya kalian bisa main ke rumahnya Rafathar sih, Faisal? Karena kan waktu kemarin itu kan ke FYP ya, ke rumahnya. Kamu FYP terus dihubungin sama Kan waktu udah berenang tuh, habis berenang kata Arafi, nanti itu apa pengen ketemu Rafathar enggak? Kata aku sama Tegar mau. Kata Arafinya ya nanti sama kakak apa? Kakak siapa? Kakak Sensen. Oh, kakak Sensen. Iya itu. Ditemenin sama kakak Sensen. Sama kakak Sensen ke rumahnya Rafathar. Oh, gimana Tegar? Kamu main ke rumahnya Rafathar. Apa yang membuat kamu mungkin kaget atau tertarik atau apa? Yang paling berkesan apa main ke rumahnya Rafathar? Senang aja sih bisa main sama Rafathar. Sebelumnya pernah nontonin Rafathar nggak sih? Pernah. Pernah. Nonton lagi apa dia? Ya lagi di TV lagi kayak main-main. Hah? Kayak apa ya? Di TV? Ya.
lagi main gitu sama Mbak Lala. Oh gitu. Kalau kamu pernah juga ngikutin? Pernah. Aku juga itu apa namanya waktu ke rumahnya Rafathar juga main bola sama Rafathar, main PES gitu. Sebelumnya waktu kamu ngelihat Rafathar kan cuma dari media sosial atau TV gitu ya. Sebenarnya waktu kamu nonton itu kamu mikirnya Rafathar tuh kayak apa, tapi ternyata setelah ketemu kayak apa sih anaknya gitu. Ya, aku kira apa namanya anaknya itu sebenarnya baik, dia itu waktu aslinya baik. Lucu juga. Iya, lucu juga. Lebih putih aslinya. Lebih putih aslinya. Itu ya baru ketemu langsung, lebih putih gitu. Kalau kamu Tegar? Apa? Kalau waktu lihat cuman di TV aja kayak gimana, begitu ketemu aslinya ternyata gimana? Lihat di TV sih, ya baik. Baik. Ketemu aslinya? Ketemu aslinya juga baik. Baik juga. Banyak cerita, banyak ngomong juga sama kalian. Banyak main ya? Main. Oh ada videonya, coba kita lihat. Nggak ada kegiatannya waktu di rumah Rafathar? Nggak ada. Kalau kita lihat ini aja sekarang. Filmnya Tegar. Jadi Tegar ini juga main film gitu ya. Dan ini persiapan untuk filmnya juga lama ya. Kamu latihannya ya. Gitu. Dan film pertamanya dia langsung mendapatkan perhatian. Seperti apa sih aktingnya? Kita lihat yang berikut. Untuk filmnya yang dibintangi Tegar, judulnya juga adalah Tegar gitu ya. Kamu kan kalau kata Mama kan kamu tadinya malu gitu kalau tampil di depan umum. Bener gitu nggak sih? Perlu dibujuk lama nggak sampai kamu mau gitu main film ini? Itu masih langsung mau. Kamu langsung mau? Kenapa? Kenapa? Pengen nyobain aja. Pengen nyobain main film itu rasanya kayak gimana? Kayak apa ternyata rasanya? Rasanya baru pertama kali main film itu rasanya pertama itu agak susah. Agak susah. Susahnya apa? Susahnya apa? Ekspresi sedih. Ekspresi sedih. Ekspresi sedih buat kamu susah? Lumayan susah. Kenapa susah? Kamu nggak pernah merasa sedih? Nggak bisa atau apa gitu? Tantangannya kenapa kalau ekspresi sedih? Nggak tahu, nggak bisa aja. Nggak bisa? Biasanya kalau di sehari-hari kamu pernah sedih juga nggak sih? Enggak. Nggak pernah sedih? Nggak pernah sedih? Misalnya kalau ada orang yang jahat sama kamu gitu, ada nggak pernah punya pengalaman kayak gitu? Enggak. Nggak ada? Nggak ada yang bikin kamu sedih? Apa kira-kira yang akan bikin kamu sedih? Apa ya? Nggak tahu apa. Nggak tahu? Jadi kamu selama ini nggak pernah ngerasa sedih? Happy aja? Ya. Happy aja, oke. Nah kalau Faisal nih kemarin viral ketika dibagikan kegiatan Faisal itu sedang bermain futsal. Ya, seperti apa? Kita lihat. Itu kakak kamu yang buat ya? Terus setelah kakak kamu posting itu, kemudian banyak yang nonton, banyak memberikan support buat kamu. Gimana, apa yang kamu rasain? Aku sebenarnya senang juga gitu. Habis itu aku makin semangat buat video, jadinya aku juga semangat buat videonya. Dan sekarang kamu lagi sering-seringnya belajar renang gitu ya? Iya, belajar renang. Sama dong ya kayak kamu ya Tegar ya? Iya. Kamu bahkan udah ikut lomba ya, Paralimpik renang gitu. Jadi aku tanya sih cita-cita mereka apa ya? Kalau Faisal dia salah satunya pengen jadi atlet renang gitu, terutama renang ya. Kamu pengen jadi atlet juga sama pemain film. Gitu ya. Pemain film. Nanti kita pengen lihat seperti apa sih ini kedua anak ini berenang. Dengan kondisi fisiknya yang memang berbeda gitu ya. Latihannya seperti apa sih gitu ya sampai bisa berenang, main bola juga bisa, bahkan mereka juga mandiri bisa melakukan kegiatan sehari-harinya sendiri. Dan tadi seperti kata Tegar, aku nggak pernah sedih gitu. Kita lihat setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di sini. Keren banget sih, luar biasa. Susah nggak sih kalian pertama-tama belajar berenang gitu? Lumayan susah. Lumayan susah. Kan biasanya kalau habis berenang gitu kan muka basah gitu. Terus gimana? Aku biasanya ngelap pakai tangan yang ini gitu. Gitu. Tapi biasanya aku suka cuma setengah doang, setengah doang. Kalau kamu Tegar? Bisa pakai ini. Oh, bisa pakai kaki gitu ya. Oh, gitu. Kadang juga aku ke tangga dulu baru pakai kaki juga kayak. Oh, oke gitu. Jadi selalu ada cara ya bisa gitu ya. Oke, apa terus ini kalian udah bisa gaya apa? Aku bisa kayak punggung sama bisa. Gaya bebas. Bebas bisa ya gitu. Kalau kamu? Punggung bebas sama dada.
Oh, dada juga bisa. Oke. Nah, sekarang juga bisa bersepeda. Kalian berdua bisa bersepeda ya? Bisa Nah, kok. tapi memang sepedanya kalian berdua sama nih kayak gini, sepeda roda 3 gitu ya? Iya. Coba dong, boleh nggak? Ini kan sepedanya Tegar ya? Iya. Oh, lihat dong Tegar kayak gimana sih kamu kalau naik sepeda? Oke. Oh, ngayuh. Oh, Iya. gitu. Ini agak karena lantainya karpet kali ya, susah ya? Kurang licin atau Agak gimana? susah. Agak susah gitu ya. Dari umur berapa kamu latihan naik sepeda? Ada umur berapa ya? Dari kecil? Kecil. Dari kecil banget, oke. Terus dan kalau naik sepeda harus ini nggak pakai sepatu? Enggak. Atau pakai Lebih sepatu juga? enakan nggak pakai sepatu. Lebih enakan nggak pakai? Kamu juga sama? Sama. Sama juga ya, sama juga. Oke. Nah ini kan kalian biasa melakukan hal-hal yang lainnya juga sendiri gitu ya. Tadi aku tanya sama Faisal, latihan pakai bajunya gimana? Apakah ada latihan khusus? Ada yang ngajarin? Gimana coba ceritain Nah, lagi? aku biasanya kan dulu mama masih kerja ya. Waktu di Ya. sana di Iya. Jadinya kalau apa-apa aku susah. Jadinya aku waktu itu pengen ke mama tuh. Tapi aku nggak bisa pakai bajunya. nggak ada orang di rumah Iya, sama nggak sekali. ada orang. Juga kan dulu belum ada di rumah ya. Jadinya aku berusaha sendiri pakai baju. Mungkin berapa menit gitu, hampir sejam juga aku pakai baju. Akhirnya aku bisa pakai baju. Celana yang agak susah. Celana Waktu agak susah. itu pakai celana juga. Hampir sejam juga itu. Karena kan celana itu agak susah ya. Karena kan itu ya agak pendek sih tangan aku. Jadinya aku agak susah. Jadi gitu. 2 jam tuh kira-kira kamu mencoba Iya. belajar sendiri Iya. pakai baju sama celana. Iya. Pada saat kamu lagi belajar memakai gitu, ada perasaan aduh capek, sedih, marah gitu nggak sih? Enggak, aku cuma kayak lelah ya. Akhirnya waktu aku bisa langsung pakai tuh celananya, baru lega. Merasa puas karena Iya, berhasil puas. gitu ya. Akhirnya kamu- setiap hari aku pakai celana sendiri. sekarang kamu tiap hari pakai celana. Ada model khusus yang bisa kamu pakai? Pakai yang celana karet. Celana karet. Kalau atasan? Atasan baju biasa. Baju kayak kaos. Baju kaos ya. Kalau kamu belajarnya gimana? Tegar. Belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Sendiri. Sendiri juga, belajar sendiri juga, gitu ya. Ya. Semua kalau misalnya kayak menyisir rambut gitu, ini kalian bisa lakukan sendiri? Bisa. Bisa. Itu Bisa. kalau kamu Tegar ada yang ngajarin atau kamu Sendiri juga. sendiri juga? Kayak gimana sih? Bolehkah dicontohkan? Ini ya. Gimana tuh? Tuh. Tunggu aku benerin dulu. Atau enggak gini. Oh, luar biasa. Oke, luar biasa. Ini baru pertama kali kita lihat kayak gini gitu ya. Buat kalian berdua kan kalian bisa melakukan banyak hal yang juga bisa dilakukan oleh anak-anak lain. Tapi pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak sadar bahwa oh ada sesuatu yang kalian nggak bisa, atau kalian merasa berbeda gitu, atau diperlakukan berbeda sama orang? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Iya. Sama kah? Seperti Dulu kamu? aku sempat juga dibully. Kamu sempat dibully juga di sekolah, Bukan di lingkungan. di lingkungan, Tapi itu kebanyakannya anak kecil yang anak yang lebih kecil. Iya, anak yang lebih kecil. Dan kamu kan masuk sekolahnya katanya agak terlambat sehingga sekarang masuk kelas 2. Iya. Dulu itu aku masuk waktu umur 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun aku kan sebenarnya pengen dimasukinnya ke SD biasa. Tapi SD biasanya nggak ada jawaban gitu. Jadi akhirnya dimasuk ke Ada yang nyariin, habis itu ketemu SLB gitu. Habis itu aku sekolah di sana. Ternyata di sana nggak bisa langsung naik kelas gitu. Jadi aku harus dari kelas 1 lagi. kelas 1. Jadi selama kamu belum ke sekolah, belajar sendiri di rumah. Iya, aku dulu waktu nggak diterima di SD biasa, aku manggil guru ke rumah. Oh, ada guru yang Ya, datang. les. Kita masih akan lanjutkan obrolan kita dan kemana-mana tapi belum asik. Ini bersama dengan dua anak yang mengagumkan ini juga ada Babe Cabita dan juga Fatih begitu ya. Tadi kita sempat nanya bahwa si Faisal ini kan pernah juga juara catur ya. Iya. Tadi cerita juga cara belajar catur awalnya belajar sendiri gitu ya. Iya, belajar sendiri. Bisa lagi-lagi karena ditinggal mama di rumah Iya. sendiri. Kamu buka handphone yang ada permainan catur. Iya. Kamu belajar sendiri aturan main catur itu belajar sendiri? Iya kan kalau game itu kan masih ada kayak jalannya kemana gitu. Akhirnya
aku belajar sendiri gitu. Lama-lama kan nggak ada aturannya, jadi kita yang ngikutin sendiri. Jadi adik kamu mengira-ngira sendiri tekniknya apa, dan bahkan dia menjadi juara catur ya pada saat kamu ikut lomba di Bekasi gitu ya. Sekabupaten, luar biasa. Tadi aku nanya apalagi yang mau kalian pelajari sesudah ini, apalagi coba Tegar mau belajar apa tadi? Naik sepeda. Ya, naik Roda? sepeda. Roda 2. Kamu juga sama? Iya, sama. Ih, keren ya ampun. Kasih semangat dong, luar biasa. Mbak Beca, Bita, dan Fatih, kita jangan mau kalah sama mereka berdua. Iya, Kamu mau belajar apa lagi sesudah ini? Saya ingin belajar gimana caranya mandiri dari mereka. Tetap semangat dan mandiri. Iya, belajar dari tadi dengerin mereka semangatnya, terus juga happy. Kenapa? Apalagi yang perlu kita nggak bersyukurnya gitu. Bener. Kita belajar banyak ya, bahwa sebenarnya kita bisa asal kita punya kemauan, ada caranya. Ya, Faisal 2 jam dia belajar sendiri memakai baju, dan dia tidak pernah mengeluh, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa sedih, hanya capek aja sih. Tapi begitu sudah dia bisa, ada kepuasan di situ. Gitu. Seperti juga Tegar, ditawarin main film, ayo gitu. Walaupun capek ya, aku nggak tahu gimana caranya acting sedih. Emang kamu nggak pernah sedih? Nggak pernah gitu ya. Luar biasa. Tapi itu semua juga tentunya karena dukungan dan cinta keluarganya. Keluarga yang memberikan support yang luar biasa. Jadi cinta itu yang membuat mereka optimis menghadapi kehidupan. Terima kasih sudah hadir berbagi cerita untuk kita semua.